demokrasi itu syirik. Wah, langsung begitu. Demokrasi itu syirik. Dan itu statement yang begitu mudah keluar dari orang Islam. Kita mungkin banyak hal yang kita tidak sepakati dari cara demokrasi di Indonesia. Tapi mengatakan itu syirik kan, itu bukan hal yang sepele. Berarti orang-orang yang menggunakan demokrasi sebagai sistemnya adalah orang yang musyrik. Dan kita-kita ini yang tunduk kepada demokrasi juga musyrik. Na'udzubillah. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ada orang yang meninggalkan sholat karena ingkar. Orang yang meninggalkan sholat karena ingkar, kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu kan fasik. Tidak bisa kita katakan kafir. Ada salah satu syarah yang sangat-sangat gawat itu, sekelas Imam Suyuti pun dikafirkan. Ya, sekelas Imam Suyuti, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani itu dikafirkan. Salah satu syarah. Ada dia syarah yang agak malu-malu. Syarah yang agak malu-malu, tapi kita paham konsepnya. Arahnya ya ke situ. Ulama umat banyak yang dikafirkan berdasarkan standar-standar tersebut. Apa saja standar-standarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil dayan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wassahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismati wal jihati wal zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang sama-sama kita hormati angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai suluh bendang dalam negari, dan juga ibu-ibu bundokan doang limpapeh rumanan kadang. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang insyaAllah sebagai pemateri pada malam hari ini, Al-Ustadz Yendri Junaidi LCMA. Beliau dari Padang Panjang, lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir. Kemudian juga yang sama-sama kita muliakan guru kita, Al-Ustadz Fakri Emil Habib LCMH. Beliau juga lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir. Alhamdulillah, pada malam hari ini guru kita sudah berada bersama kita, dan insyaAllah malam hari ini kita akan berdiskusi, bermuzakarah, yang insyaAllah temanya adalah nawaqidul iman, konsep pembatalan keimanan menurut versi Sunni dan takfiri. Jadi alhamdulillah jemaah, Pak Bapak, Ibu-ibu, dan juga para pemirsa yang kita muliakan, kaum muslimin, kaum muslimat, ini sudah kita agendakan beberapa kali, sudah kita laksanakan ini, dan ini sudah masuk ke yang 9, yang ke-9 kalau nggak salah, agenda kita yang selanjutnya. Jadi pada malam hari ini kita agendakan yaitu konsep pembatalan keimanan menurut versi Sunni dan takfiri. Nah, ini menarik ini agenda kita pada malam hari ini. Kenapa demikian? Ya, ini kita berusaha menjawab keraguan-raguan yang terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana sebenarnya sih konsep mengkafir-kafirkan umat? Bagaimana ilmunya? Bagaimana alasannya, dalilnya bisa mengatakan seseorang ini kafir? Bagaimana konsep menurut ahlu sunnah wal jamaah? Bagaimana pula konsep oleh kaum-kaum takfiri? Karena dengan gampang menyatakan seseorang ini adalah kafir. Ketika orang mengadakan ziarah kubur langsung dibilang ini syirik, ini kafir, ini bid'ah. Ketika ada orang memperingati Isra Mi'raj, ini adalah bid'ah. Ketika ada orang maulid Nabi, ini bid'ah. Jadi konsep kafir menurut versi mereka yang tidak sesuai menurutnya langsung dinyatakan kafir. Nah, maka malam hari ini inilah yang akan kita muzakarakan, bagaimana caranya menyatakan seseorang ini langsung kafir. Apakah dengan ketidaksesuaian menurutnya itu langsung seseorang ini diklaim kafir? Ini bahaya. Bahayanya di mana? Sebab nanti
ketika seseorang ini sudah dinyatakan kafir, kalau dalam urusan akhirat tentu mereka ini khalidina finnar, langsung kekal dalam neraka karena dia sudah kafir. Nah, tentu kalau dalam urusan dunia bagaimana? Orang kalau kafir tidak boleh dia jadi imam solat. Orang ini sudah kita tuduh kafir, tahu-tahu dia sudah imam solat. Nah, tentu solatnya batal. Tidak sah nikah. Nah, ini dalam urusan dunia. Orang kalau sudah kafir, kita tuduh dia kafir sementara dia punya suami istri, ya batalkan. Tentu itu perginya kan. Nah, kalau orang ini sudah kafir, tentu nanti dalam harta waris dia nggak boleh dapat. Nah, apakah konsep takfiri, konsep kafir ini memang orang mutakallimin kah yang menuduh atau orang fukaha? Nah, ini mesti duduk juga nih kajinya. Ya, ini insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita, ya, Buya Yendri Junaidi dengan Buya Fakri Emil Habib. Dan kita juga sudah melayangkan undangan kepada kaum-kaum yang menyatakan bahwa ini adalah kafir, ini adalah salah. Ya, mudah-mudahan mereka nanti datang, ya, nak, menghadiri untuk berdialog, berdiskusi. Jangan ini nanti membuatkan keraguan-raguan di tengah masyarakat. Dan ini berbahaya pada tengah masyarakat. Ya, masyarakatlah nanti yang akan bimbang. Ada masyarakat ini yang langsung menerima mentah-mentah, oh ya ini orang kafir. Ada masyarakat ini yang kontra sehingga terjadilah nanti perselisihan antara masyarakat dengan fatwa-fatwa mereka. Ada yang membuat ragu-ragu masyarakat jadinya. InsyaAllah akan dikupas tuntas nanti oleh guru kita. Silakan nanti bertanya oleh Al-Ustadz Yendri Junaidi dengan Abuya Fakri Emil Habib. Jadi tidak kita panjang-panjang hantaran kata. Kita langsung saja mulai kepada agenda selanjutnya. Tentu kita mulai dulu dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, Al-Ikhwan Fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah, pak-pak dan ibu-ibu. Kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Kita minta dulu penjelasan dari salah seorang guru kita untuk memberikan, ya, penjelasan dari beliau bagaimana nanti konsep-konsep pembatalan keimanan ini persi sunni dan juga persi takfiri. Ya, kita dengarkan penjelasan beliau panjang lebar nanti. Tapi karena waktu terbatas, insya Allah kita bataskan juga waktunya. Kita serahkan kepada Al-Mukarram guru kita, Al-Ustadz Yendri Junaidi LCMA, MA. Kita serahkan waktunya lebih kurang 25 menit dari sekarang, Ustaz. Tafadhal ya, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Satu S-nya. Apa arti husam? Oh ya, ada satu peribahasa yang dulu kami hafal ketika masih di Tawalib, menjadi salah satu mahfuzat dulunya. Rubba kalamin aqta'u min husamin. Tapi ketika itu pakai tasdid sinnya. Rubba kalamin aqta'u min husamin. Boleh jadi satu perkataan itu lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Nah, jadi semoga penamaan husam ini memiliki semangat mengkaji dengan tajam, setajam silet, akan begitu. Kajiannya bukan kajian ecek-ecek begitu, tidak sembarangan, memang diseriuskan
Terlepas nanti ada pihak-pihak yang merasa tersudutkan, itu kan bukan tujuan kita. Maka ketika datang para ustaz ke Padang Panjang, saya sangat berbahagia sekali, dan ketika diminta oleh Akhi Al-Habib Fakhri untuk tema ini, saya langsung mencoba berbagi dengan ikhwah, terutama para muhibbu al-ilm, para pecinta ilmu. Bagaimana kita, langkah-langkah kita dalam mengkaji sebuah masalah. Saya pada awalnya, karena ini kajiannya kajian akidah, saya coba untuk melihat-lihat buku-buku yang dikarang oleh para ulama dalam bidang akidah. Dan karena kita tentu banyak bergantung kepada internet, saya coba lihat di internet apa saja buku-buku yang membahas mengenai nawaqidul iman, dan ternyata cukup banyak. Ada nawaqidul iman al-qauliyah wal fi'liyah, pembatal-pembatal keimanan dari segi perkataan dan perbuatan. Ada syarhu nawaqidil iman, penjelasan tentang pembatal-pembatal keimanan. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita merujuk kepada buku-buku yang dikarang oleh ulama sekarang, ulama kontemporer, kita cenderung akan dihadapkan kepada berbagai penukilan saja. Dinukil dari si A, dari si B, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Sehingga buku itu walaupun tebal, 500 halaman, tapi itu isinya hasdul ara' saja, mengumpulkan berbagai pendapat. Dan kita dibuat bingung, kita pusing, kita sesat, nanti gitu. Kita sesat di antara sekian banyak pendapat itu, entah mana yang mau dipakai. Karena yang ada hanyalah qala fulan, dan tahqiqnya tidak seberapa. Tahqiqnya tidak seberapa. Yang banyak apa? Naqlul ara', menukilkan pendapat-pendapat. Jadi ini di antara kelemahan kalau kita hanya merujuk ke buku-buku mu'asirah. Walaupun itu buku-buku fikih sekalipun, kebanyakan adalah hasdul ara'. Bukunya tebal, pendapatnya banyak, tapi kita tidak bisa memegang makna yang paling kuat. Nah, ini berbedanya antara ulama sekarang dengan ulama dulu. Ini masalah bukan masalah baru tentunya. Masalah pentakfiran bukan masalah baru. Masalah sudah sejak lama adanya. Maka ketika saya lihat buku-buku sekarang, saya merasa saya tidak akan menemukan satu pendapat yang kuat kalau hanya berpatokan kepada buku-buku hari ini. Maka saya tinggalkan buku-buku itu karena memang pusing melihatnya. Begitu banyak aroknya dan tidak berapa tahqiqnya, saya langsung ke buku-buku yang dulu. Nah, di sini tantangannya seorang talibul ilmi, bagaimana bisa berinteraksi dengan sumber-sumber yang primer. Sumber-sumber yang pertama, bukan sumber yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita sangat butuh kepada ulama muhakkik. Bukan ulama yang dikatakan sebagai jama'ul hatab atau hatibul lail, yang hanya mengumpul-ngumpulkan saja. Mengumpulkan kata si A, mengumpulkan kata si B, mazhab A, mazhab B, tapi tidak ada yang dikaji secara mendalam. Coba perhatikan, ikhwah. Bandingkan misalnya ini. Kalau kita termasuk yang min huwatil qiraah, di antara orang yang hobi membaca ya, bandingkan antara tulisan buku atau karya dari Sayyid Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari misalnya,
yang itu rata-rata hanyalah 20 halaman, 30 halaman, ada yang cuma 10 halaman. Bandingkan dengan misalnya, mohon maaf, kita tidak merendahkan siapa-siapa, dengan Syekh Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Ia sampai 100 halaman. Itu beda sekali. Syekh Abdullah itu ringkas-ringkas tapi itu memang daging semua isinya. Dia langsung kepada al-qaul ar-rajih, langsung dibandingkan berbagai pendapat-pendapat itu. Dia tidak sekedar mencantumkan berbagai qaul atau ra'yun, tapi memang dia punya tantangan tersendiri ketika kita berinteraksi dengan buku-buku turas, katakan kitabnya Faisal At-Tafriqah Al-Ghazali, apalagi Al-Burhan Al-Juwaini, ini dia punya bahasa yang tinggi, tidak mudah memang memahaminya. Tidak seperti kita memahami karya-karya ulama sekarang, Wahbah Zuhaili, Al-Qaradawi dan sebagainya, ma'ahtiramina lahum tentunya. Jadi, modal utama seorang thalibul ilmi adalah kemampuan untuk memahami turos yang benar-benar turos, begitu. Apalagi masalah bukan masalah baru. Beda kalau kita mengkaji bayi tabung misalnya, itu memang masalah sekarang itu. Jangan pergi ke kitab Imamul Haramain, tidak di sana itu. Tapi ini masalah-masalah yang sudah sejak lama min qadibin zaman. Maka makalah saya ini nanti kesimpulannya itu memang banyak menukil dari Faisal At-Tafriqah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Karena memang bukunya tidak tebal, tapi itu kita memang merasa memang mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan. Menjadi pegangan kita. Baik, itu sekedar pengantar saja. Jadi katakan kita saling menasehati ya dalam masalah ilmu ini. Boleh kita melihat buku-buku mu'asirah sebagai perbandingan, tapi tetap jadikan pijakan dan rujukannya adalah turos. Karena akan sangat beda kita baca karya katakan ulama sekaliber Al-Ghazali, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani dengan buku-buku sekarang yang mohon maaf sebagian hanya memperbanyak halaman saja biar tebal dan nanti biar laku dijual dan mahal harganya. Naudzubillah, itu memang diantara tujuan dari sebagian pengarang taswidil suhuf, pokoknya banyak halamannya. Perhatikan diantara trennya orang-orang yang mentahqiq sekarang ini itu banyak sekali hawamisnya, footnote-nya itu, dan itu kebanyakan tidak perlu, tidak penting. Masa iya dia membuatkan biografi Imam Bukhari? Itu kan bukan orang yang majhul, orang sangat terkenal. Untuk apa coba dibuatkan itu? Masa dia mentahqiq lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Itu kan tidak mengerti mengenai ilmu dalam takhrij hadis. Tapi itulah untuk memperbanyak halaman dan nanti dijual kan dia mahal. Naudzubillah kalau itu tujuannya. Nah, sekarang takfir itu kan secara bahasa berarti menisbahkan seseorang kepada kekafiran. Artinya menuduh dia telah kafir. Itu kan takfir. Kafara yukaffiru takfiran, menuduh orang sudah meninggalkan iman dan Islam dan beralih kepada kekafiran. Takfir itu hukum syar'i. Hukum syariat artinya dia tidak boleh diberikan secara gampang, secara serampangan, tetapi juga tidak boleh kita kemudian takut memberikan kepada orang yang memang layak dikafirkan. Jadi juga jangan nanti kita terlalu khawatir. Memang ada orang yang memang dia sudah kafir sesungguhnya. Begini misalnya, ada beberapa kalangan peneliti di Arab, ini kita sangat miris ya. Orang-orang yang mungkin sudah terbawa dengan pemikiran liberal, itu mengolok-olok Al-Quran. Surah Yusuf itu diolok-olok oleh mereka. Karena isinya kan ya, kisah antara Yusuf dengan Zulaikha. Kata mereka, tidak sepantasnya kitab suci ada kisah cinta romantis dua orang anak manusia. Diolok-olok. Nah, itu kan sudah jelas kafir itu. Mengolok-olok Al-Quran. Nah, kita jangan karena takut nanti dikatakan terlalu ini ekstrim, kemudian ini jelas kekafirannya. Karena al-istihza bi kitabillah. Namun, tren yang juga sekarang kita sangat tahzir atau kita wanti-wanti adalah terlalu mudah
terlalu mudah dalam mencap si A kafir, si A ahli bid'ah dan sebagainya. Baik, kita akan mulai perlahan-lahan. Apa saja penyebab munculnya fenomena ini, fenomena orang mudah mengkafir-kafirkan itu? Pertama, adamul khasyah lillah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Dia tidak merasa ini sesuatu yang berdampak kepada akhiratnya. Bagi dia ini hanyalah sebuah lafaz yang keluar dari mulut. Seperti halnya mengucapkan kau bodoh, kau tidak diuntuang. Padahal kan beda. Antara mengatakan seorang bodoh dengan mengatakan dia kafir itu dampaknya luar biasa. Jadi sudah hilang rasa takut. Walaupun dia mengatasnamakan alim, ustadz, syekh, tapi ketika dia mudah huwa kafir, anta kafir, hum kafirun, itu berarti sudah hilang al-khasyah lillahi ta'ala. Yang kedua, al-jahal, kebodohan atau ketidaktahuan kalau kita ingin lebih haluskan bahasanya. Kalau kebodohan nanti ada tersinggung. Ketidaktahuan. Tidak tahu kalau ini belum selayaknya dikafirkan. Ini bukan hal yang membuat dia kafir, bukan mukaffirat begitu. Nah, ada yang menarik dari satu kitab atau buku yang dikarang oleh salah seorang ulama muasir. Dia mengatakan bahwa di antara bentuk kebodohan itu adalah akhdhul ahkami minal qur'ani mubasyaratan duna fiqhihi. Mengambil hukum dari Quran secara langsung tanpa dipahami dengan baik. Orang-orang yang ya dengan pongahnya mengatakan, mari kembali kepada Quran, mari kembali kepada sunnah. Kan begitu. Ini diantara penyebab takfir. Karena mereka langsung lihat ke Al-Quran, begitu yang mereka pahami langsunglah. Berarti, katakan dalam surah apa itu? Yang Al-Ma'idah ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kan tegas itu. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, berarti mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, ayat ini, jika dipahami begitu saja, dengan melihat terjemahannya saja, atau melihat kepada teksnya saja, tanpa melihat kepada apa penjelasan para ulama mengenai ini, akan mudah muncul para mukaffirin, orang-orang yang mengkafirkan. Berarti karena kita di Indonesia ini tidak menggunakan hukum Islam, maka kita adalah orang-orang yang na'udzubillah. Atau pemerintah yang saya melihat beberapa minggu yang lalu di sebuah grup WhatsApp milik orang kampung. Orang kampung yang punya. Tidak boleh orang-orang yang hebat dong. Situ ada satu orang yang memposting. Postingannya itu berupa gambar gitu. Demokrasi itu syirik. Wah, langsung begitu. Demokrasi itu syirik. Dan itu statement yang begitu mudah keluar dari orang Islam. Kita mungkin banyak hal yang kita tidak sepakati dari cara demokrasi di Indonesia. Tapi mengatakan itu syirik kan, itu bukan hal yang sepele. Berarti orang-orang yang menggunakan demokrasi sebagai sistemnya adalah orang-orang yang musyrik. Dan kita ini yang tunduk kepada demokrasi juga musyrik. Na'udzubillah. Itu kata-kata yang cuma tiga kata. Demokrasi, 1. Itu, 2. Syirik, 3. Dampaknya itu panjang ke akhirat itu tuh. Demokrasi itu syirik. Apa dasarnya? Oh, mereka mengatakan itu kan produk barat, bukan produk Islam. Iya, benar kita akui. Demokrasi tidak lahir dari rahim Quran dan Sunnah. Ya, betul. Tetapi, apakah kita haram untuk mengadopsi punya orang yang itu ternyata sesuai dengan ruh dalam Islam? Bukankah Nabi pernah mengambil taktik perangnya orang Persia di perang Khandaq? Bukankah Umar mengambil sistem diwannya orang Romawi? Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita emang prihatin orang-orang, dan itu banyak anak-anak muda. Anak-anak muda yang mungkin merasa dapat hal yang baru, dan itu bagi mereka wow gitu, langsung di-share, ini kafir, ini musyrik. Berbahaya. Jadi
mengambil hukum dari Quran secara langsung tanpa bimbingan para ulama, ini di antara penyebab takfir, al-jahal. Jadi jangan abaikan para ulama. Benar tidak boleh mengkultuskan ulama, benar tidak boleh mendewa-dewakan mazhab, tetapi mengabaikan mazhab, mengabaikan ulama hanya membuat kita terjatuh pada masalah yang lebih berat lagi. Yang ketiga, penyebabnya itu at-ta'assub lit-ta'ifah aw rajulin min rijaliha aw 'alaihima. Fanatik terhadap satu kelompok atau terhadap tokoh di kelompok itu, atau antipati kepada kelompok atau kepada tokoh-tokohnya. Karena kita suka ke kelompok kita, maka yang di luar kelompok kita, itu berarti ada itu satu wawancara yang unik. Ada seorang ya laki-laki lah. Nampaknya dari perawakan dia orang biasa, tapi mungkin sudah termakan dengan pemikiran-pemikiran takfiri itu. Dia wawancarai oleh seorang reporter di televisi. Apa kata reporter ini? Benarkah Anda mengkafirkan semua orang di negara ini? Kata dia, "Nam, ya. Saya juga demikian. Iya, kamu juga saya kafirkan," katanya. Jadi siapa yang enggak kafir? Saya dan satu orang guru saya di bukit apa katanya. Hanya 200 yang muslim, selebihnya kafir semuanya. Waduh, patah sekali. Itu ada tuh sampai sekarang, saya nanti di YouTube itu. Apa itu judul nama itu? Di Jazirah diwawancarai itu. Jadi sudah begitu termakannya dengan takfiri itu. Semua orang itu kafir bagi dia. Kenapa kafir? Karena bagi dia orang-orang ini orang jahiliyah semuanya. Hanya dia yang dalam kondisi Islam begitu. Kita ini masih jahiliyah. Nah, yang keempat, ini yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh juga, al-ittihad as-siyasi. Tekanan-tekanan politik. Ada ikhwan muslimin itu masuk penjara di masa itu, kan dipenjara oleh Sadat, oleh Abdul Nasir. Dan mereka merasa dizalimi oleh pemerintah Mesir. Mereka ya dalam anggapan mereka kan sedang berjihad. Mereka berjuang demi agama. Tapi mereka dipenjara. Sementara orang-orang yang katakan tidak pernah berjuang hidup bebas di luar penjara. Ini membuat mereka punya anggapan yang negatif tentang masyarakat. Tertekadnya mereka di penjara itu membuat pola pikir mereka berubah. Jadi semua orang ini, orang-orang yang di luar, apalagi pemerintah, penguasa, kafir semuanya itu. Itu dampak, di antara dampaknya tertekan ya, diintimidasi, dipenjara, dan mereka merasa terzalimi, sehingga sebagai bentuk responnya mereka mengkafirkan semua orang. Yang kelima, terakhir untuk sebab-sebab ini, terlalu bergantung kepada pendapat tokoh-tokoh. Di antara tokoh yang menjadi, kalau kata orang Minang, tungkunya takfir itu, yang selalu memunculkan para takfiri baru, kita harus akui adalah Said Qutb dan juga Abul A'la Maududi untuk yang sekarang ini. Karya-karya Said Qutb dan Abul A'la Al-Maududi itu kalau dibaca oleh orang yang tidak punya khalfiyah atau basic yang cukup kuat akan mudah menjadi takfiri. Said Qutb kalau kita baca, apalagi di dalam, ada satu bukunya yang luar biasa. Dulu saya ketika di Kairo itu, buku itu yang sangat saya cari ketika setiap pameran buku, karena bukunya sangat langka. Dan buku itu kabarnya membuat dia digantung. Ma'alim fit Thariq. Ma'alim fit Thariq itu bukunya tipis, tapi itu yang membuat katanya bisa mencuci otak para pemuda-pemuda ikhwan itu.
Saya baca buku itu. Untung nggak tercuci ulah. Untung sudah punya basic di Azhar. Kalau nggak mungkin udah jadi takfiri juga sekarang. Nauzubillah lah. Iya, talib juga basic. Syekh Qutb mengatakan di buku itu bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat jahiliyah. Dan itu juga yang dilanjutkan oleh saudaranya Muhammad Qutb dengan bukunya Jahiliyatul Qarnil Ishrin, Jahiliyah abad 20. Ini mungkin kalau secara majazi kita oke lah, ya masyarakat sekarang banyak yang masih bodoh, banyak yang jauh dari agama. Kalau secara majazi ya, tapi ini tidak. Memang hakiki dia mengatakan demikian. Emang masih jahiliyah. Berarti belum Islam lagi kita ini. Itu yang membuat terwarnainya pola pikir sebagian dari kalangan ikhwan, dan itu dikritik oleh Syekh Al-Qaradawi. Dan ini juga yang membuat Syekh Al-Qaradawi kemudian agak dijauhi oleh sebagian tokoh-tokoh ikhwan karena beliau mengkritik Said Qutb yang dianggap sebagai sebagai tokoh utama lah di dalam ikhwan itu. Juga untuk tokoh yang lama, Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang menarik. Sosok Ibnu Taimiyah ini menarik. Kalau dari segi teori nazariyahnya, beliau bukan termasuk orang yang takfiri. Karena beliau mengatakan berbalik kitabnya, beliau termasuk juga yang mudah mengkafirkan. Perlu ada pengkajian yang mendalam tentang sosok ini. Ini sosok yang luar biasa menimbulkan pro kontra sepanjang sejarah ini. Sejak beliau hidup sampai sekarang, sekian abad beliau meninggal, itu tetap pro kontra. Jadi di beberapa tulisan beliau, majmu' fatwanya, beliau tidak mudah mengkafirkan, ketat. Tapi di sebagian buku yang lain itu terlalu mudah. Kalau begini maka dikafir, begini maka dikafir. Ini yang membuat kita tidak bisa untuk menyimpulkan secara mudah tentang pemikiran beliau itu. Karena memang banyak sekali buku-buku beliau itu yang tanakut. Tapi memang ini di antara akar takfiri itu dari beliau. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim begitu. Nah, apalagi hal-hal yang sebenarnya itu justru beliau juga dikafirkan oleh ulama di masa itu kan. Ini 5 hal yang saya coba simpulkan dari berbagai sumber yang melatar belakangi munculnya fenomena takfir itu. Pertama, hilangnya rasa takut kepada Allah sehingga mudah dan tidak memikirkan dampak jauh, dampak akhirat, mengatakan huwa kafir, anta kafir itu. Yang kedua, ketidaktahuan atau kebodohan kasarnya. Dalam diantara bentuknya mengambil hukum langsung dari Al-Quran tanpa panduan para ulama. Yang ketiga, fanatik kepada kelompok atau antipati kepada kelompok lain, sehingga kalau bagi kelompok dia maka kafir gitu. Yang keempat, tekanan politik, dipenjara oleh penguasa, sementara orang-orang yang lain yang tidak berjuang demi agama itu bebas, membuat mereka merasa memusuhi yang lain. Yang kelima, terlalu bergantung kepada pendapat tokoh-tokoh. Tadi diantaranya kita sebutkan Said Qutb, Abul A'la, dan Ibnu Taimiyah. Nah, kita masuk ini terakhir insya Allah, nggak lama-lama. Apa dhawabit takfir? Apa yang menjadi ukuran untuk boleh mengkafirkan seseorang? Nah, ini. Artinya kalau dhawabit ini ada, silakan dikafirkan. Memang dia hukum syar'i, dia harus muncul kalau memang diperlukan. Hukum syar'i harus ada. Yang pertama, ayyakuna min ahlihi wa fi mahallihi. Takfir itu harus dari orang yang berkompeten, dari orang yang memang diberikan wewenang untuk mentakfirkan orang. Katakan dia qadhi, dia mufti, dia punya hak untuk mengkafirkan orang. Harus begitu, harus jelas. Sempat ada satu video yang komentar dari guru kita Habib di Azhar, Dr. Sa'duddin Al-Hilali. Beliau kita hargai, hormati sebagai guru kita di Al-Azhar dan juga di antara ulama senior. Tapi
dalam hal ini beliau terlalu lapang. Beliau mengatakan tidak berhak kita mengatakan orang kafir. Itu kan Allah yang Maha tahu hati dia. Tidak berhak. Itu nggak usah. Biarlah kita tetap saja semuanya kita perlakukan secara baik. Ini ada positifnya, ada benarnya. Kita memang tidak tahu hati orang. Iya, tetapi kalau orang sudah menyatakan secara tegas dia kafir, apa kita nggak mengatakan dia kafir? Nggak mungkin kan? Dia tegas mengatakan Quran ini bukan wahyu, ini buatan manusia. Apa nggak kafir itu? Emang kafir dia, mau diapakan? Coba. Yusarrih bi kufrihi. Nggak bisa kita mengatakan itu urusan Allah itu. Nggak bisa. Maka orang yang diberikan kewenangan, qadhi misalnya atau mufti, dia berhak untuk menilai apakah memang dia sudah kafir ataukah belum. Satu, dari orang yang kompeten, dari orang yang ahli yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Yang kedua, wa fi mahallihi, pada orang yang tepat, memang orang ini sudah tepat dikatakan kafir. Tentu dengan proses-proses yang panjang. Iqamatul hujjah, izalatus syubhah, panjang prosesnya itu. Yang kedua, ayyakuna mujma'an ala annahu mukaffir. Perbuatan itu memang disepakati oleh ulama bahwa dia telah mengkafirkan orang yang melakukannya. Disepakati. Tidak bisa yang diperselisihkan. Katakan, contohnya katakan ziarah kubur. Anggaplah begini, anggap misalnya ada orang yang menyeru orang yang dikubur. Ya Badawi, ya Jailani. Kan itu oleh kelompok lain kan dikatakan sudah musyrik, kan memanggil istighatsah bil makhluk kan seperti itu. Tapi ini tidak mudah lah mengatakan orang sudah kafir. Kenapa? Karena ucapan itu tidak serta-merta berarti dia kafir. Enggak. Apa yang diniatkannya? Apakah benar dia meminta kepada Badawi itu? Dia meyakini Badawi sebagai zat, sebagai sosok yang bisa memberikan maslahat, manfaat, mudarat, ataukah dia menganggap ini orang soleh yang bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah? Lain masalah berarti. Tidak semudah itu mengatakan dia kafir. Ini bukan yang disepakati sebagai mengkafirkan. Tidak bisa. Dia harus perbuatan yang disepakati oleh ulama bahwa itu telah mengkafirkan. Misalnya, tadi itu, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mencela Allah, mencela Nabi, mengolok-olok Al-Quran, atau tidak meyakini isi Al-Quran. Katakan ada orang yang dia masih menganggap Aisyah itu bersalah dalam hadisatul ifki itu, cerita bohong itu dia dengan Safwan. Dia mengatakan Aisyah salah itu, memang dia tidak bersih sebagai seorang perempuan. Dia kafir. Kenapa dia kafir? Dia telah mendustakan Al-Quran yang sudah menurunkan tabri'ah untuk Aisyah. Kafir itu. Tentu nanti kita lihat apakah itu ada takwil sa'ir, takwil yang bisa diterima ataukah tidak. Itu masalah lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna takdziban lirrasul fima ja'a bihi min rabbih. Dia telah mendustakan ajaran yang dibawa Nabi. Dia tidak percaya misalnya mengenai hari akhirat. Dia tidak percaya dengan adanya azab nanti di padang mahsyar atau di hari kiamat. Dia tidak yakin dengan qada dan qadar. Itu kalau itu sudah kafir. Yang keempat, an yunkira ma'luman minad dini bid-darurah. Dia mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara daruri dari agama ini. Artinya, tidak ada satupun orang yang tidak tahu itu, walaupun dia orang awam. Maka, kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Yang mengingkari keharaman zina, dia kafir. Itu sudah jelas tahu semua orang itu. Tapi ada orang yang meragukan tentang keharaman riba fadl, tidak kafir, ini khilafiyah. Riba fadl ini ya, Ibnu Abbas tidak mengakui itu. Atau ada yang misalnya, lain kalau masalah nikah ya misyar atau nikah mut'ah, itu juga bukan hal yang disepakati sebagai. Kalau poligami silakan saya nggak masalah, itu silakan lakukan, tidak ada pengen masalah kafirkan itu. Jadi, kalau dia mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara pasti atau daruri dalam agama, maka dia kafir. Ma'luman minad dini bid-darurah.
Tapi kalau dia bukan bersifat daruri, dia adalah ijtihadi atau dia kajian-kajian para orang-orang yang ahli, itu lain masalah. Yang terakhir, antuqama alaihil hujjah wa tuzalu anhu syubhah. Orang yang diduga telah melakukan perbuatan kafir atau mengatakan perkataan yang kafir harus dipanggil dulu. Didirikan kepadanya hujah. Apa artinya? Dia diinterogasi. Apa yang kau katakan tadi? Apa maksudmu? Apa yang kau maksudkan? Harus jelas. Katakan begini, ada orang dia kedapatan sujud di depan berhala, di depan patung. Tidak boleh kita langsung mengatakan, lakapi. Tidak boleh itu, panggil dulu. Dan itu memanggil bukan sembarang orang. Orang yang tadi diberikan kewenangan. Apakah dia meyakini patung ini sebagai benda yang berhak disembah? Kalau iya, kafir. Mana tahu sekedar dia kagum melihat keindahannya, kemudian tiba-tiba dia begini meruku. Bukan karena dia menganggap ini sebagai zat yang berhak disembah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dikatakan mengkafirkan itu tidak serta-merta membuat orangnya itu langsung dikatakan kafir. Ini juga diperhatikan. Mengatakan perbuatan itu kafir tidak berarti mengatakan si pelakunya kafir. Tidak ada hubungan antara dua itu. Boleh jadi perbuatannya kafir, pelakunya belum kafir. Kenapa? Mungkin dia melakukan karena ketidaktahuan, karena keterpaksaan, karena ada takwil dan sebagainya. Jadi perlu ada iqamatul hujjah alaihi. Dan kemudian dihilangkan syubhat dari pikirannya. Mungkin dia termakan syubhat orang-orang yang katakan liberal atau mu'tazilah dan sebagainya. Itu harus dihilangkan dulu. Setelah jelas, paham dia bahwa ini hal yang mengkafirkan, masih dilakukannya, baru kafir. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu, walakin man syaraha bil kufri sadara. Orang yang kafir itu adalah orang yang sudah tentram hatinya kepada kekafiran. Bukan karena terpaksa, bukan karena ketidaktahuan. Bangganya juga pienya, itulah kafir itu. Nah, itu beberapa hal yang menjadi dawabit atau kriteria pengkafiran. Jadi pengkafiran itu hukum syar'i dia memang boleh dikeluarkan oleh orang yang diberikan kewenangan min ahlihi wa fi mahallihi dan pada objek yang tepat untuk diberikan label kafir itu. Tentu dengan setelah tadi itu dilihat dulu apakah dia mengingkari hal yang maklum dan darurah, dia mengingkari hal yang disepakati sebagai itu dan sebagainya. Jadi ini bukan perkara mudah. Maka kalau ada orang yang di YouTube mengatakan itu kafir atau di pengajian itu kafir, ketahuilah bahwa orang ini raqiquddin, agamanya tipis. Agamanya tipis. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada hati-hati dalam berbicara. Dan orang seperti ini la yustama'u ilaih, jangan didengarkan. Karena kita hanya akan berikan dia mimbar untuk semakin terkenal. Itu barangkali Ustaz Ilham sebagai pengantar, nanti kita buka insyaallah untuk sesi dialog. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Kita aturkan kepada guru kita Buya Yendri Junaidi LCMA yang telah menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang konsep takfiri. Bukan segampang itu mengkafir-kafirkan orang. Apa dasar mereka segampang itu mengkafirkan orang? Sudah dijelaskan beliau tadi ada 5 konsepnya. Salah satu karena kebodohan. Ya mereka itu memang bodoh. Tapi bahasanya diperhalus oleh Buya kita tadi. Ketidaktahuan. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, bilang aja. Karena mereka itu memang bodoh, nggak tahu. Kenapa? Karena mereka selalu mengambil hukum dari Al-Quran secara langsung tanpa ilmu fikih. Ya, artinya kata Buya Idrus Ramli kembali kepada Al-Quran terjemah, bukan kembali kepada tafsir. Ya, wajar mereka itu mengkafirkan. Sedikit-dikit kafir. Orang ziarah kubur kafir. Orang bertawasul kafir. Jadi inilah malam hari ini kita jawab
kita diskusikan, jangan sampai meragukan masyarakat. Efeknya nanti masyarakat yang bimbang, masyarakat yang ragu gara-gara ini statement suka mengkafir-kafirkan ini. Terima kasih banyak Buya sudah menjelaskan paparannya kepada kita bersama. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berharga bagi kita. Kemudian selanjutnya kita minta juga kepada guru kita yang kedua, yaitu Abuya Fakri Emil Habib LC. Ya, yang insyaAllah beliau juga akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep mengkafirkan menurut Sunni atau takfiri. Ya. Waktu dan tempat pada Al-Mukarram guru kita, tafadhal ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawaina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ittigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi waja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Al-Mukarram para masyayikh, terutama Buya Irsyadul Halim, Buya Yendri Junaidi yang jauh-jauh dari luar kota. Kita pun sebenarnya dari luar kota juga, Ustaz dalam kota. Sebelum kita masuk membahas tentang takfir, saya pribadi ingin sampaikan terlebih dahulu bahwasanya setiap apapun kegiatan yang kita lakukan niatnya mudah-mudahan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan boleh jadi orang-orang di luar sana akan ngomong, kenapa ini kegiatan kita bahas tema takfir, mengkafirkan ini, mengkafirkan itu. Bukankah sekarang virus liberal juga banyak, virus pluralisme juga banyak. Orang yang justru menganggap semua agama itu sama lebih bahaya daripada orang yang mengkafir-kafirkan. Oh enggak, dua-duanya sama bahaya. Yang satu menganggap semua agama sama aja, sama-sama ke surga saja ujungnya. Yang satu lagi menganggap yang muslim jadi kafir. Ini dua-duanya sama-sama bahaya. Bedanya apa? Kalau virus pluralisme tadi, kita enggak mengingkari juga pluralitas. Kita mengakui ya pluralitas, tapi kita menolak pluralisme. Pluralisme itu penyakit di kampus, mohon maaf. Banyaknya terjadi di kampus, bukan di kalangan awam. Sedangkan di kalangan awam yang banyak itu takfiri. Tidak ada saya dengarnya kalau di kalangan awam, orang awam mengatakan semua agama sama. Saya cuma dengar itu ya di insan-insan akademis, ya, di kampus-kampus itu biasa kita dengar. Tapi kalau di kalangan awam enggak, jamaah masjid itu enggak ada. Justru jamaah masjid itu banyak yang ngomong, oh, akulah kafir, akulah akulah keluar dari agama Nabi. Seperti itu. Apa contoh? Kita lihat contoh ketika awal-awal keluar fatwa MUI tentang vaksin. Kecilnya ini orang-orang MUI akidahnya bermasalah. Gara-gara vaksin yang bermasalah adalah akidah. Gara-gara vaksin. Bahkan barangkali dulu juga masalah berobat. Nabi sudah tinggalkan obat untuk kita. Apa itu? Ada bekam, ada habbah sauda, tapi kita justru memilih paracetamol. Berarti iman kita ini bermasalah. Ya, saking bodohnya sampai menyatakan hal-hal demikian. Bagi kita mungkin jadi lelucon, tapi bagi orang-orang itu menjadi pokok agama bagi mereka. Apalagi sebagaimana tadi disampaikan oleh Buya Yendri, demokrasi itu syirik. Demokrasi itu taghut, padahal memang kita tidak akan katakan juga demokrasi itu flawless ya, tidak ada cacat. Ya, tentu ada kelemahan-kelemahan. Konsep kerajaan juga tentu punya kelemahan-kelemahan. Tapi menyatakan itu sebagai kesyirikan, menyatakan itu sebagai taghut, ya ini berbahaya. Ya. Apalagi yang wajib dianggap tak wajib atau sebaliknya yang tidak wajib justru diwajibkan. Gara-gara takfir tadi. Orang yang tidak sholat, kalau bagi kita ahlu sunnah wal jamaah itu dibedakan. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas,
Ada orang yang meninggalkan sholat karena ingkar. Orang yang meninggalkan sholat karena ingkar, kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu kan fasik. Tidak bisa kita katakan kafir. Apatah lagi nanti kalau sudah kita bahas masalah tabarruk, masalah istighosah, masalah hormat pada bendera. Ini juga berulang-ulang. Setiap tahun ada saja perdebatannya. Ya, tawassul barangkali. Ada lagi yang mempermasalahkan setiap ada hajat kita selalu membaca Al-Hadiniyah Al-Fatihah barangkali. Seolah-olah ini menjadi apa ya, kalau di kalangan awam ini standar amal-amal zahir dijadikan sebagai patokan untuk menentukan apakah ini orang muslim ataukah ini orang kafir. Dan ini perlu untuk kita luruskan. Dan memang cara meluruskannya bagaimana? Dimulai dengan ilmu semua. Dimulai dengan ilmu. Semangat tinggi saja tidak cukup. Mentang-mentang kita sudah mendapatkan hidayah, barangkali kita sudah rajin mengaji, barangkali kemudian kita merasa kompeten untuk melabelkan kafir pada orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak seperti itu. Tidak segampang itu. Maka kita katakan, kita tidak nafikan. Ada bahaya yang mengancam umat Islam. Bahaya apa itu? Bahaya liberalisme, bahaya sekularisme, bahaya pluralisme. Kita tidak nafikan itu. Namun kita katakan bahwa yang sedang kita hadapi di hadapan mata, di tengah-tengah awam ini justru adalah virus takfir. Ya, makanya kita sampaikan sesuatu sesuai dengan makamnya. Di kalangan umum, di majelis umum, majelis awam, kita akan bahas tentang takfir. Kalau misalkan diundang di kampus, mungkin kita juga akan bahas pluralisme. Ya, sesuai dengan makam, dibahas lah pluralisme di musaji, enak pluralisme nyabu enggak lori ya. Tapi kalau takfir lah, aku ya makanan awam. Ya, jadi mohon jangan nanti ada kata-kata di belakang sahabatnya kurang liberal, malah dan awak dan berpegang pada Quran hadis, Quran ditembak. Memang sama bahaya dua-dua. Setali tiga uang, bagai dua sisi mata koin. Koinnya itu juga. Liberal satu, radikal satu, orang takfiri satu, orang pluralisme satu lagi. Itu sama aja dua-duanya efeknya. Bedanya apa? Yang satu keras, yang satu lunak. Kita bagaimana? Ummat wasatah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian para masyayikh, para sahabat semua, untuk menentukan ini orang kafir atau tidak sebenarnya standarnya banyak. Makanya Buya Yahya itu membuat perumpamaannya. Apa ciri-ciri uang palsu? Susah kita katakan ciri-ciri uang palsu. Warnanya pudar, belum tentu deh. Belum tentu. Apa ciri-ciri uang palsu? Gambar Soekarno-nya basumui. Belum tentu juga itu ciri-ciri uang palsu. Tapi kita bisa tahu standar uang palsu dengan mengetahui ciri-ciri uang asli. Maka kita tahu ada benang pengaman, kemudian teksturnya kasar, kemudian ada tanda air. Itu diantara ciri-ciri uang asli. Dalam akidah pun begitu. Kalau kita bahas kenapa seseorang disebut kafir, banyak nih. Mengingkari satu huruf dari Al-Quran, kafir. Menganggap bahwasanya satu dari 25 nabi yang disepakati ulama bukan nabi, kafir. Ya. Apalagi mengingkari ada jin. Ya, mengingkari ada jin itu juga kafir. Walaupun ada jin itu nak masuk rukun iman, tapi dalam Al-Quran kan ada surat Al-Jin. Kalau dia katakan jin itu nak do, jangan takut kuisi malam tak jin, kan bahaya. Ya, mengingkari kabar yang pasti yang datang dari Al-Quran. Maka kita katakan standar kafir itu susah kita patok. Dengan apa kita tahu? Cukup kita tahu ini perkara-perkara qat'i yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW. Perkara-perkara yang pasti yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW pasti dari sisi apa? Pertama, qat'iyus subut, bahwa dalil yang menunjukkan perkara keimanan tersebut bersifat pasti secara subut. Subut itu adanya pasti. Memang kualitas kabar itu betul yang pasti. Kenapa kualitas kabar itu pasti? Karena bersifat mutawatir. Apa yang pasti mutawatir? Al-Quran itu pasti mutawatir. Kemudian juga hadis-hadis yang mutawatir. Itu namanya subut. Ada lagi namanya qat'iyud dalalah. Meskipun dalil ini subut, andai dalalahnya zanni, yang menimbulkan ikhtilaf barangkali antar ulama terkait perkara dalil yang qat'i tadi,
maka dalalahnya tidak bisa kita jadikan sebagai patokan mengkafirkan seseorang. Jadi ada dua, qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dalalah. Dalil perintah salat itu qat'i tsubut, qat'i dalalah. Dalil haramnya zina itu qat'iyyu tsubut dan juga qat'iyyu dalalah. Akan tetapi ada lagi perkara yang qat'iyyu tsubut, dhanniyyu dalalah. Contoh di dalam Al-Qur'an disebutkan Maryam. Bagaimana Siti Maryam disebutkan di dalam Al-Qur'an? Didatangi oleh malaikat. Apa kata malaikat kepada Maryam? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ruku ya Maryam qunuti, berdoalah kepada Tuhan engkau. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujud dan rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Sekarang pertanyaannya, Maryam ini manusia didatangi oleh malaikat dan malaikat menyampaikan hukum yang mesti dilaksanakan oleh Maryam. Kira-kira Maryam ini nabi atau bukan? Ini kan salah satu pertanyaan. Kan Maryam didatangi malaikat. Berarti Maryam dapat wahyu. Dan wahyu itu disampaikan kepada Maryam khusus, tidak diperintahkan untuk disampaikan pula kepada orang lain. Apakah Maryam ini nabi atau tidak? Ini termasuk perkara zanni ini. Atau siapa hamba Allah yang ditemui oleh Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi? Khidir. Oke. Tapi Khidir ini nabi atau wali? Itu juga zanni. Itu tidak bisa kita katakan ini pasti nabi, ini pasti wali. Tidak bisa juga seperti itu. Siapa lagi orang-orang mulia yang juga disebutkan di dalam Al-Quran? Imran contohnya, Zulkarnain contohnya. Statusnya apa? Nabi kah, orang soleh kah, wali kah? Itu tidak pasti. Tapi yang 20 mencakup semua nama yang tersebut dalam Al-Quran. Ada nama Allah yang ada di dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan dalam Asmaul Husna yang 99. Tidak ada pada Allah. Apa contohnya? Allah mesti maha kuasa, tidak boleh lemah. Orang yang mengingkari Allah maha kuasa, kafir. Allah mesti maha melihat, tidak mungkin buta. Orang yang katakan Allah buta, kafir. Allah mesti ada, tidak mungkin tidak ada. Orang yang menyatakan Allah tidak ada, kafir. Itu namanya apa tuh? Qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dalalah. Tapi ada lagi namanya nanti sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu bagaimana? Ada atau tidaknya sifat tersebut tidak mengurangi status kebenaran bahwa Allah adalah sang pencipta, bahwa Allah maha kuasa. Contoh, ada orang ngomong, Allah tidak sayang kamu. Allah tidak sayang sama saya. Kenapa Allah tidak sayang sama kamu? Banyak betul musibah, ban Honda pecah, kemudian hari hujan pula, kemudian bensin habis pula. Dia sebut penderitaan hidupnya. Bagaimana kita mau bereaksi terhadap orang seperti ini? Ada orang yang memang frontal aja, oh bisa jadi Allah berak kang mas. Ya. Atau bisa jadi kita katakan, boleh jadi itu bentuk sayang pada Allah. Kamu jarang zikir, sekarang Allah sayang, Allah kirimkan teguran kepada kamu, boleh jadi seperti itu. Tapi Allah sayang ataupun Allah marah itu kan hak Allah. Terserah Allah. Allah sayang ataupun marah itu tidak mengurangi keagungan, kesempurnaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang menyatakan Allah tidak melihat, nah ini baru bahaya. Makanya ada perkara qat'i, ada perkara wajib, ada perkara mustahil, ada perkara jaiz. Maka dalam konsep akidah, nah kita kembangkan tentu dari syahadat yang kita baca. Syarat orang masuk Islam apa? Syahadat. Bagaimana orang keluar dari Islam? Syahadatnya batal. Lalu bagaimana orang ini bisa membatalkan syahadat? Itu baru kita jabarkan. Syahadat kita kan poinnya cuma 2. Syahadat terkait Allah, la ilaha illallah. Syahadat terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Yakin dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan.
yakin dia bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, itu simple keimanan. Selesai sampai di situ sebenarnya. Tapi ada implikasi. Orang yang mengakui kenabian Nabi Muhammad pasti juga akan menerima semua kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka ini melahirkan bab yang ketiga dalam pendidikan tauhid, namanya sam'iyat. Sam'iyat. Nah, ini pemetaan ilmu tauhid yang diajarkan para ulama kita dari dulu. Apa itu? Ilahiyat, ini terkait dengan syahadat yang pertama. Nubuwat, ini berkaitan dengan syahadat kita yang kedua. Sam'iyat, ini efek dari syahadat yang kita baca. Kita yakini, kita terima apapun yang disampaikan oleh sang utusan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyakkah? Tidak banyak. Ya, efek kita bersyahadat la ilaha illallah itu apa? Efeknya kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya segala bentuk kesempurnaan, kita nafikan dari Allah segala bentuk kekurangan. Nah, itu namanya iman ijmali. Iman secara global kepada Allah. Efek bagaimana kita mengimani Nabi juga seperti itu. Kita mesti yakin bahwasanya Nabi SAW adalah manusia sempurna. Manusia sempurna. Walaupun beliau punya cacat-cacat kemanusiaan, karena memang makhluk itu pasti punya cacat. Manusia pasti lupa, manusia ada sakitnya, manusia ada laparnya, betul. Manusia bisa berdarah, iya betul. Tapi itu bukan cacat, memang seperti itu manusia. Tapi Nabi tidak mungkin bohong, Nabi tidak mungkin pendusta, Nabi tidak mungkin khianat, Nabi tidak mungkin menyembunyikan kabar yang harus disampaikan. Ada orang menyampaikan Nabi bodoh, kafir. Ada orang menyampaikan Nabi bohong, kafir. Ada orang menyampaikan Nabi tidak amanah, Nabi khianat, kafir. Seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan Allah juga kita sampaikan mengingkari satu dari sifat yang wajib dari Allah, kafir. Nah, kita sampaikan juga di sini ini contoh. Ya, terkait Allah nih, yang mengingkari bahwasanya Allah itu Maha Esa kan kafir. Tapi dalam terapannya bagaimana? Menyatakan bahwasanya Allah itu zat yang tersusun itu kafir. Karena Allah adalah zat yang Maha Esa, tidak tersusun dari organ. Kita juga harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mana sifat-sifat tersebut tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah juga qadim. Kemudian terkait af'al Allah, kita juga harus yakin bahwasanya cuma Allah yang berbuat. Maka dalam kitab Al-Hidayah karya Inyek Parabe itu beliau berikan contoh ya terkait api membakar. Terkait api membakar. Jika ada yang menyatakan bahwasanya pada perantara. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benarnya bagaimana? Orang yang meyakini bahwa Allah yang tadi kita sebutkan ini halus-halus saja. Yang nomor dua itu barangkali terkait wajib-wajib. Terkait sam'iyat lagi. Terkait sam'iyat, maka kita terima apapun yang datang dari Nabi SAW yang qat'i, yang pasti. Walaupun itu bukan perkara ghaibiyat. Ada juga orang yang menyatakan iman itu cuma berkaitan dengan yang ghaibiyat. Oh tidak. Perkara yang tidak gaib pun kalau datang dari Nabi SAW secara pasti, maka kita harus yakini, kita harus imani. Itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yendri Junaidi
Contohnya wajibnya sholat, haramnya riba, haramnya zina, itu maklum minad dini bid darurah. Kenapa? Karena memang datang dari Nabi secara qat'i. Ada yang mengingkari perkara-perkara seperti itu kafir. Maka kita katakan tadi banyak ya penyebab-penyebab orang menjadi kafir. Tapi masalahnya sekarang jangan offset. Jangan sampai kita mengkafirkan yang tidak kafir. Maka di sini kami pribadi ingin membandingkan konsep bagaimana kita mengkafirkan dengan konsep yang diusung oleh salah satu tokoh yang dianggap pembaharu oleh sebagian penulis. Sebagian penulis menganggap beliau sebagai tokoh pembaharu. Kalau tadi Ustaz Indri Junaidi membawa tokoh Said Qutb dan Ibnu Taimiyah. Nah, kalau kita sekarang membawa tokoh yang agak-agak dekat dengan masa kita juga, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana pengikutnya itu biasa kita kenal dengan nama Wahabi. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini punya buku judulnya Nawaqidul Islam, dan buku Nawaqidul Islam ini banyak yang mensyarah. Banyak juga tokoh-tokoh yang mensyarah. PDF-nya juga banyak tuh kalau mau. Banyak yang mensyarah. Ada salah satu syarah yang sangat-sangat gawat itu sekelas Imam Suyuti pun dikafirkan. Ya, sekelas Imam Suyuti, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani itu dikafirkan. Salah satu syarah. Ada dia syarah yang agak malu-malu. Syarah yang agak malu-malu, tapi kita paham konsepnya. Arahnya ya ke situ. Ulama umat banyak yang dikafirkan berdasarkan standar-standar tersebut. Apa saja standar-standarnya? Satu, syirik dalam menyembah Allah. Seperti menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, atau untuk kuburan. Ini kita sudah terjemahkan saja. Insya Allah nanti kalau ada yang mau kitabnya kita bisa bagikan PDF. Ya. Yang kedua, membuat perantara untuk menyembah Allah, untuk berdoa, untuk meminta syafaat, kemudian bertawakal kepada perantara tersebut. Bahkan mengambil perantara ini kata beliau apa? Kafir secara ijma'an. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik, kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu kafir, atau ragu terhadap kemusyrikan mereka, ini kafir. Atau menganggap benar ajaran orang kafir, ini kafir. Kalau ini saya sepakat. Ya. Orang yang ragu tentang imannya orang Islam atau ragu terhadap kafirnya orang kafir, maka dikeragui keimanannya. Itu juga dulu disampaikan oleh Syekh Salim. Yang keempat, menganggap bahwa ada hidayah yang lebih sempurna daripada hidayah Nabi Muhammad, atau hukum lain yang ada yang lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad. Seperti orang yang lebih mengedepankan hukum tagut atas hukum Nabi. Ini agak-agak multi tafsir, bahaya juga nih. Yang kelima, membenci apa yang dibawa oleh Nabi walaupun ia mengamalkannya. Yang keenam, mengolok-olok agama Allah, pahalanya dan dosanya. Yang ketujuh, sihir, termasuk pelet. Ya, sihir yang membuat orang saling mencintai atau sihir yang membuat orang saling membenci. Yang kedelapan, bekerja sama dengan orang-orang musyrik dan membantu mereka melawan orang muslim. Ini yang kerjasama dengan Israel, bagaimana? Ya. Yang mengizinkan pangkalan militer Amerika di kampungnya itu. Yang kesembilan, meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana dibolehkan bagi Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Yang kesepuluh, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Ini 10 bahaya. Yang tidak belajar kafir semuanya. Nah, kita katakan konsep 10 ini tidak jami' dan tidak mani'. Maksud jami' mani' itu apa? Jami' maksudnya orang yang memang kafir kita kafirkan. Mani' itu artinya apa? Orang yang tidak kafir jangan kita kafirkan. Kenapa? Kita lihat di 10 nawaqid al-Islam ini, orang-orang yang jelas kafir tidak dikafirkan di sini. Apa contohnya? Mengingkari hari kiamat. Masuk ke bab mana nih? Mengingkari hari kiamat. Ya, mengingkari satu saja huruf dari Al-Quran masuk ke mana nih? Ya. Bahkan konsep ini juga tidak jami', ya, tidak mani', tidak jami'. Ini yang tadi tidak jami', tidak mani', maksudnya apa? Orang-orang yang tidak kafir pun bisa dikafirkan. Nah, contohnya yang nomor 1 nih, ya, menyembelih untuk selain Allah. Ini sering dipakai untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan sedekah laut. Nih, kita anggap orang-orang melakukan sedekah laut. Kalau ditanya pada kita secara adil sajalah. Ada orang menyembelih kepala sapi, kemudian kepala sapi dilemparkan ke laut contohnya. Kemudian dikatakan kenapa dilemparkan ke laut? Sedekah laut. Kita akan katakan itu salah. Tapi apakah syirik? Kan itu pertanyaannya. Apakah syirik? Tidak semua perbuatan haram itu syirik.
Ada orang menyembelih, kemudian dia lemparkan darahnya itu, dia pakai darahnya itu untuk ditempel-tempel ke dinding. Ada juga di beberapa negara Arab tuh ya, habis nyembelih dia pegang darah itu ditempelkan ke dinding rumah. Wallahu alam itu apa gunanya. Apakah langsung kita katakan syirik? Oh, belum tentu. Boleh jadi dia melakukan atas dasar kebodohan, ngikut-ngikut saja. Ditanya, kenapa kamu lempar kepala sapi ke laut? Ini sedekah untuk ikan, katanya. Ini untuk ngasih makan ikan. Berarti kan tidak syirik, tapi bodoh. Kenapa bodoh? Karena ikan lebih suka pelet daripada kepala sapi. Gitu. Nah, kalau kamu sedekah kepada ikan, harusnya sedekahnya pelet. Ya, tapi kan tidak asik, Ustaz. Pelet di arak-arak. Ya itulah contoh kebodohan. Apalagi contoh dua, membuat perantara untuk menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang katakan, ya nak, membuat perantara seolah-olah ngambil perantara itu langsung kafir. Padahal enggak. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah menuju Allah ini wasilah. Ya, jadi jangan tiba-tiba, oh ini perantara. Kenapa tidak langsung saja berdoa pada Allah? Kenapa harus berziarah dulu baru berdoa? Kan itu juga disampaikan. Ya, di dalam ayat Al-Quran juga. Contohnya di dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 64? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Andai mereka menzalimi diri mereka, kemudian mereka datangi engkau wahai Muhammad, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul pun meminta ampun kepada mereka, bagi mereka, maka mereka akan dapati bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maksudnya apa? Berarti ini orang mencari wasilah juga. Ngapain datang kepada Nabi kalau minta ampun itu kepada Allah? Ini kan sebenarnya Allah mengajarkan bahwasanya mendatangi orang soleh untuk minta ampun pada Allah itu juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung syirik saja. Tapi Nabi kan sekarang udah meninggal, Ustaz. Nah, ini bahaya. Kalau di depan Umar ngomong gini ditonjok muncul. Dikira Nabi kalau sudah wafat habis. Ya. Meninggal itu kan ibarat pindah alam saja. Orang-orang kafir korban perang Badar, Nabi SAW katakan apa? Innahum asma'u minka. Asma'u minkum. Orang-orang mati perang Badar ini ditanya oleh Nabi, sudahkah kamu dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Kata Umar bin Khattab pada Nabi apa? Mengadu orang mati diajak ngecek oleh Nabi. Kan yang mati ya kali. Apa kata Nabi? Mereka ini lebih mendengar daripada kalian. Kalau begitu hal orang kafir mati, apatah lagi Nabi SAW. Lebih tajam lagi. Ini malah seolah-olah dikatakan habis seperti itu. Ini ayat berlaku nih. Ya, itu wasilah namanya. Jangan nanti dikit-dikit wasilah. Lalu bagaimana dengan surat Az-Zumar? Ya, surat Az-Zumar di mana orang-orang kafir ketika kita konfrontasi kenapa kamu menyembah berhala, mereka katakan bahwasanya berhala itu hanya apa? Liuqarribuna. Ya, hanyalah wasilah agar mereka lebih dekat kepada Allah. Allah sendiri yang bantah. Orang kafir itu tidak menjadikan berhala sebagai wasilah mendekatkan diri pada Allah, tapi memang kepada berhala mereka menyembah. Kata Allah terhadap mereka apa? Kafirun kadibun kafar. Mereka itu kadib, berdusta, dan kafar, ingkar, bohong itu. Mereka memang menyembah patung. Patung itu yang mereka yakini dapat memberikan manfaat dan mudarat, bukan wasilah patung itu. Ya, wasilah itu biasa. Nabi Zakaria juga berdoa meminta anak kepada Allah, tabaruk. Dari mana beliau ngambil tabaruk? Dari mihrab Siti Maryam. Nabi Yakub juga seperti itu, sembuh mata beliau ngambil tabaruk juga. Dari mana? Qamis Nabi Yusuf. Kan Allah bisa saja menyembuhkan mata Nabi Yakub, ada atau tanpa qamis Nabi Yusuf. Memang, tapi Allah juga katakan tadi wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, janganlah langsung syirik aja. Ini karena kita katakan tidak manik. Ya, justru orang-orang yang tidak kafir jadi kafir juga jadinya. Yang nomor 3 kita katakan tadi sepakat. Yang nomor 4 menganggap ada hidayah yang lebih sempurna, ada hukum yang lain yang lebih baik. Ini bahaya juga nih. Standar ada orang berhukum dengan hukum lain itu bagaimana? Nabi ajarkan peminum tua itu dicambuk 40 kali, sedangkan Umar bin Khattab mencambuknya 80 kali. Apakah kemudian beliau berhukum sendiri?
Allah katakan pencuri itu potong tangan, tapi justru Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri. Bagaimana? Atau di masa-masa setelah Nabi SAW, rampasan perang itu tidak dibagi 1/5 lagi. Kenapa? Karena tentara sudah digaji. Kira-kira tentara sudah digaji, rampasan perang tidak dibagi 5, kira-kira itu berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Ini juga menjadi pertanyaan. Atau simpel lah ya. Secara mikro kita lihat di rumah-rumah kita, andai anak-anak kita tidak kita pukul karena tidak sholat, kira-kira kita sudah berhukum dengan Allah, dengan hukum Allah atau belum? Ini bahaya juga. Apalagi menganggap ada hidayah. Yang kelima, membenci apa yang dibawa oleh Nabi walaupun ia mengamalkannya. Ini bahaya. Kita bangun subuh, kemudian kita merasa benci sholat, benci dalam artian pagi sembahyang, hari dingin, ke bau luak latih. Ini kan tidak suka dia melaksanakan sholat subuh, tapi berdiri juga dia, sholat subuh juga dia. Ini masa dikatakan kafir? Beda antara membenci dengan ingkar. Itu beda. Ya, coba tanya ibu-ibu. Ibu-ibu suka enggak dipoligami? Tapi itu kan datang dengan Nabi. Kabar tentang bolehnya poligami itu Nabi yang bawa. Semua orang suka, belum tentu. Zakat juga itu Nabi yang bawa. Apakah semua orang kaya suka dengan zakat? Belum tentu. Haji juga demikian. Apakah semua orang suka? Belum tentu. Tapi mereka tetap mengimani kewajiban enggak? Mereka iman. Mereka amalkan enggak? Mereka amalkan. Kenapa? Karena memang kewajiban agama ini sifatnya taklif. Taklif itu artinya beban. Dan memang syahwat membenci taklif. Jadi jangan membenci ini kita jadikan sebagai standar ini orang kafir atau tidak. Mengingkari baru. Ya, ingkar itu baru kafir. Mengolok-olok agama Allah, ini ya sama. Mengolok-olok sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Henry juga. Kemudian sihir, sihir ini juga. Tapi saya pernah berdebat juga dengan seseorang, katanya mendatangi dukun langsung kafir. Saya bilang tidak bisa mendatangi dukun langsung kafir. Boleh jadi dia mendatangi dukun untuk minta utang, mana tahu kita. Nah, makanya perlu mahkamah dulu ya, mengkafirkan orang. Bekerja sama dengan orang-orang musyrik dan membantu mereka melawan orang muslim. Nah, ini muzaharah ya, membantu orang-orang kafir. Ini agak rumit nih. Ya. Ini negara mana nih sekarang nih? Allah alam. Yang ke-9, meyakini sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kita yakin ya, ada manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Siapa itu? Orang gila. Ya, siapa lagi? Anak yang belum balik. Makanya ada syarat taklif dulu ya. Kapan seseorang disebut dengan mukallaf? Kadang-kadang orang ini ngambil foto orang gila tak pakai baju. Ini gimana nih orang gila tak pakai baju? Ini dia lagi gitu, ibu belum lihat. Jadi kafir pula orang sadonya gara-gara itu. Nah, ya. Kalau misalkan mencapai level tertentu kemudian boleh ya. Ada level tertentu yang membuat seseorang boleh tidak lagi sholat. Levelnya namanya level almarhum. Itu boleh itu nak sholat. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang pasti, datang kepastian. Apa kepastian itu? Mati. Nah, itu juga level. Apalagi berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan beda dengan tidak meyakini. Ini juga rumit ya. Jadi ada sesuatu yang kafir tidak masuk dalam standar 10. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir tapi malah dikafirkan dengan standar yang kita sebutkan ini. Makanya kita katakan tidak jami', tidak mani'. Bahkan ada kawan-kawan kajian juga di forum-forum studi Islam di kampus-kampus, di SMA, justru nawaqidul iman, konsep seperti ini yang diajarkan. Lalu bagaimana kemudian mereka memandang kawan-kawannya, memandang keluarganya, memandang negara ini? Boleh jadi dia akan katakan, oh ini negara kafir, berbeda dengan kita. Kita akan katakan ini negara muslim, walaupun belum 100% mengamalkan Islam. Sebagaimana kita semua juga, kita semua ini muslim. Tapi siapa di antara kita yang berani katakan, saya mengamalkan 100% agama? Tidak ada yang berani. Karena pasti kita punya juga miss. Ya, ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita amalkan, walaupun kita punya keinginan untuk mengamalkan hal tersebut. Makanya, sebagai penutup, ini kita katakan bahwa mesti kita mulai segala sesuatu dari ilmu. Konsep iman, konsep kafir itu juga standarnya adalah ilmu. Kita letakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kajian kampus ada, kajian awam juga ada, itu juga tentu berbeda konsepnya. Apa yang kita sampaikan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
apa yang harus kita sampaikan juga harus kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan malah kita sampaikan sesuatu yang memberikan ide kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak punya ide sebelumnya. Contohnya ya, saya jadi kepikiran, kenapa ulama-ulama dulu tidak banyak membahas zihar di Minang, ya, zihar. Karena adat zihar itu tidak ada di Minang. Tidak ada orang ngomong sama istrinya, punggung kamu seperti punggung ibu saya. Tidak ada di Minang. Di Arab ada. Kalau disampaikan ini ke orang-orang Indonesia, mereka jadi punya ide. Oh, ternyata ada cara bikin dosa satu lagi, apa itu? Zihar. Tidak seperti itu. Atau ilah gitu ya. Orang dulu kalau mau pisah ranjang saja. Tapi kalau orang Arab pakai sumpah atas nama Allah. Demi Allah, saya tidak akan menggauli kamu selama setahun. Itu namanya ilah. Tapi kalau orang Minang, contoh, mau mentakdik istrinya, mau mendidik istrinya, apa katanya? Awak pisah lalu lah dulu. Seperti itu. Tidak pakai sumpah. Ya, itu contoh-contoh. Maka kita mesti paham-paham, mesti pandai-pandai memperhatikan situasi dan kondisi juga, bijak-bijak. Nah, ini penting juga kita sampaikan, dosa terbesar itu kafir, dosa terbesar itu syirik. Zina itu dosa, betul. Mana yang lebih besar, dosa zina daripada dosa kafir? Lebih besar dosa kafir. Tapi hati-hati. Ya. Awam-awam barangkali menganggap ini dosa zina ini lebih besar. Karena kafir itu dosanya pada Allah. Ada yang menganggap seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kafir itu dosa terbesar. Andai menuduh orang zina saja kita butuh 4 orang saksi, apatah lagi menuduh orang lain kafir. Andai menuduh orang berzina saja perlu mahkamah peradilan yang betul-betul detail, betul-betul rumit, apatah lagi menuduh orang kafir. Kalau salah menuduh orang berzina dicambuk 80 kali, qadzaf, apatah lagi salah dalam menuduh orang lain kafir. Maka jangan gampang-gampang kita menyatakan kafir kepada saudara kita. Kita mengajak orang ke agama Islam. Jangan sibuk mengeluarkan orang dari agama Islam. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, Buya Fakri Emil Habib. Beliau sudah dengan terang dan jelas menyampaikan kepada kita bersama, jangan dengan segampang itu menuduh orang kafir. Ada ilmunya, ada caranya, baru kita klaim seorang ini kafir. Sebab nanti kalau salah kita mengklaim orang ini kafir, ya tentu tuduhan-tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui lebih lanjut. Ya. Jangan segampang itu kita mengklaim menyatakan seseorang itu kafir. Sudah panjang lebar tadi dijelaskan keilmu-ilmuannya. Ya. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun juga telah membuat kitab namanya Nawaqidul Islam. Ya. Mungkin inilah rujukan mereka sehingga mereka digelari dengan Wahabi. Tapi mereka kan gengsi juga disebut dengan nama Wahabi itu. Terus apa namanya lagi? Tentu takfiri namanya lagi. Makanya kita buka konsep takfiri karena mereka itulah yang mengkafir-kafirkan. Apa namanya mengkafir-kafirkan? Takfiri. Kalau gengsi disebut Wahabi ya berarti takfiri namanya lagi. Jadi baiklah Bapak dan Ibu-ibu, kita akan buka di sini sesi tanya jawab. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Buya Yendri. Begitu juga Buya Fakri Emil Habib telah panjang lebar juga beliau memaparkan di hadapan kita bersama bagaimana ini sebenarnya konsep-konsep menuduh seseorang itu kafir. Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas ada namanya akidah yang 50. Salah satunya sifat wajib Allah ada 20. Kalau enggak kita yakini, enggak kita imani, ini sudah masuk ranah kafir. Kita enggak meyakini Allah mukhalafa lil hawadis, berarti sudah kafir. Ternyata mereka yang baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita buka di sesi tanya jawab. Kita buka untuk terserah siapa yang mau bertanya dulu. Kita balas-balasi Allah. Baik, pada para guru kita yang sudah menyampaikan dalam pembahasan yang sudah kita bahas tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan nama Apriya Putra. Pertama saya apresiasi dengan penjelasan yang wadih dan sangat jelas tentang batas antara keimanan kita dengan yang disebut dengan kufur, kafiran. Pertama mungkin saya berterima kasih atas isbat dari Buya Yunaidi, Yendi Yunaidi. Dulu saya membaca kitab-kitab dari Sadah Gumari. Saya sering bertanya dulu, kenapa kitabnya itu tipis-tipis? Ketika mengkritisi Albani, ketika menjelaskan masalah tawassul, kemudian ketika menjelaskan masalah bid'ah, tipis-tipis. Tidak seperti ulama-ulama yang lain mungkin, yang itu panjang lebar sekali. Nah, ternyata isbat oleh saya pribadi sekarang, karena yang terpenting itu inti yang dibicarakan. Dan saya berandai-andai kalau saja kampus-kampus kemudian meniru dari gaya Sadah Gumari, jadi tidak perlu lagi sebenarnya harus disertasinya 300 halaman ya. Tapi ide yang dikemukakan itu belum dapat direalisasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini baru masuk kepada pertanyaan. Ketika saya masuk pasca sarjana, masuklah salah seorang dosen yang dia dianggap sebagai tokoh filsafat dan langsung mengemukakan pendapat yang luar biasa. Apa kata beliau ketika itu? Saya ini lebih hebat daripada Nabi Muhammad, daripada Muhammad. Kalau Muhammad tidak berfikir, saya berfikir. Nah, ini sontak membuat peserta perkuliahan itu langsung terkejut ya. Terkejut. Ternyata kalimat ini dikemukakan untuk shock terapi, untuk menerapi mahasiswa supaya bertanya kepada dosen supaya mendebatnya. Nah, ini saya bertanya bagaimana posisi orang yang menjadikan pernyataan-pernyataan nyeleneh yang zahirnya itu ya masuk kategori kufur tadi, tapi sebenarnya maksudnya itu ialah untuk shock terapi. Nah, kemudian saya minta juga semacam nasihat ya, mungkin di antara peserta yang mendengar ini ada mahasiswa-mahasiswa. Ini kalau di sebahagian yang saya tengok akademisi itu sukanya itu kalau dia normal-normal saja, itu kalau karya tulisnya itu tidak begitu berbobot. Tapi kalau dia ngutip misalnya tokoh-tokoh yang agak nyeleneh, ini baru mantap. Nah, kira-kira apa nasihat yang bisa diberikan kepada pendengar yang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang meneliti atau nulis penelitian yang ini dianggap bagus lah oleh dosen. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin bertanya ini fokus kepada tasawuf falsafi. Beberapa waktu yang silam di sontak ada perdebatan atau pembicaraan soal ajaran yang dianggap tasawuf tapi mengarahkan kepada Jabariyah. Ya, sudah mengarahkan pendengarnya itu mengatakan bahwa ya sudah mengarahkan bahwa wujudnya itu wujud Allah. Bahkan ada kalimat kudratku kudrat Allah, iradahku iradah Allah. Nah, ini sebenarnya bagaimana pendapat Buya Yendi Yunaidi mengenai hal ini? Karena saya juga menengok beberapa pengajian juga seperti itu. Kemarin kan ada di Riau kan, UAS mengadakan semacam muzakarah, kemudian ada lagi di Kalimantan. Dan memang mengarah seperti itu. Dan kalimat ini diucapkan bukan dalam kondisi fana ya. Beda kalau dia fana itu orang mabuk cinta. Kalau mabuk cinta kan dia mau bicara apapun kan dia tidak dihukum karena dia sudah mabuk. Tapi ini dijelaskan secara dalam posisi sadar. Nah, apakah ini termasuk hal-hal yang menjadi asbab dari kekufuran atau tidak?
Nah, ketika dikritisi malah kalimatnya itu malah membuat kita lebih ini ente baru levelnya itu level syariatnya. Belum sampai. Bahkan saya pribadi saya kan terus terang saya sudah diberi ijazah tarekat itu 11 tahun yang lampau. Tapi masih dianggap betul adanya, kemudian bisa dijadikan hujah secara di kalangan ahli hadis, amla atau tidak. Nah, ini mungkin pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buya Priyaputra telah bertanya. Ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan tadi. 3 ya. Cuman yang 3 ini ada anaknya dikit. Ya. Dijawab dulu atau kita bisa? Oke. Insyaallah dijawab dulu nih pertanyaan dari Buya Priyaputra. Ada 4 tadi, ada namanya nama kitab Risalah. Nah, ya. Itu salah satu apa tadi referensinya. Nah, jadi pertanyaannya, pendapat seseorang menyatakan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Ya, pernyataan-pernyataannya leneh ini. Tapi tujuannya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa bertanya dia. Apakah ini termasuk kufur atau bagaimana? Kemudian semacam nasihat, keinginan mahasiswa itu adalah tokoh-tokoh yang menyeleneh. Itulah kira-kira. Kemudian ada pertanyaannya, ajaran tasawuf itu ada yang mengarah kepada Jabariyah. Seperti kudratku adalah kudrat Allah, iradatku adalah iradat Allah. Nah, ini bagaimana ini? Pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian juga ada hadis tentang Nur Muhammad. Bagaimana statusnya? Apakah Nur itu qadim atau hadis? Baik, pada Buya kita persilakan. Terima kasih Buya Priyaputra. Pertama saya ingin dulu memberikan apresiasi khusus kepada beliau, dan ini juga mungkin saya jadikan kesempatan untuk mengajak kepada segenap thalabatul ilm, baik yang sekarang hadir maupun yang mungkin mengikuti di media sosial. Buya Priya ini telah melakukan apa yang dulu pernah saya impikan, tapi belum kesampaian, yaitu menjaga dan melestarikan karya-karya ulama Minangkabau. Ini sesuatu yang saya rasa sangat luar biasa. Saya dulu pernah ketika masih di Tawalib, rajin ke pustaka Jawanis Tahir di apa nama daerahnya itu, di dekat pasar itu. Saya menemukan ketika itu risalah kecil perdebatan antara Angku Mudo Abdul Hamid Hakim dalam bahasa Arab dengan salah seorang ulama tentang satu masalah. Saya yang masih kelas 2 KUI atau aliyah begitu takjub, ya, ulama yang tidak pernah ke Timur Tengah tapi berdebatnya pakai bahasa Arab, dan itu pakai risalah. Maka ketika saya di Mesir sempat mendengarkan para masyayikh bahwa di antara hutang para ulama terhadap Al-Muhadzab karya Imam
Asy-Syirazi adalah syarah yang belum lengkap, kan begitu. Kan disarahkan oleh Imam Nawawi, kemudian beliau wafat belum sempurna, dilanjutkan oleh Imam As-Subuki, dan juga sempurna, kemudian terhenti, kan begitu, cerita begitu terhenti sampai di bab berapa gitu. Dan Imam Subuki sebelum meninggal sudah merasa dia akan meninggal dan tidak akan bisa menyelesaikan sampai akhir. Beliau menulis la'alla gitulah, semoga akan datang kelak ulama yang akan melanjutkan syarah ini. Tidak ada yang berani karena muhadzab loh, bukan sembarang karya ini, muhadzab Asy-Syirazi. Nah, kemudian di Mesir ada imam atau syekh Al-Muti'i yang melanjutkan itu. Tapi saya dengar bahwa di Padang Panjang ada seorang ulama yang juga melanjutkan syarahan itu, yaitu Angku Mudo, Abdul Hamid Hakim. Saya sempat nanya-nanya ke guru-guru, kata guru-guru di Tawalib itu ada di anak beliau, Ibu Hilma Hamid. Tapi nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Kalau itu ada, itu luar biasa kebanggaan kita. Seorang ulama dari Padang Panjang yang tidak pernah ke Timur Tengah melanjutkan syarah Al-Muhadzab yang ulama Arab pun juga tidak berani melanjutkannya. Wah, ini maka pria luar biasa. Semoga beliau selalu diberikan taufik dan semangat, dan juga ini bisa menular kepada yang lain. Cari bagian-bagian yang bisa kita garap yang mungkin orang lain belum terpikirkan, atau sagroh-sagroh yang kalau ceramah ini ada orang bisa, soalnya kami ceramah kok, itulah biasa. Tapi ada bagian-bagian yang itu sangat sangat urgent dan banyak orang mungkin yang mengabaikannya. Jadi mungkin kepada para thalabatul ilmi, para mahasiswa, pikirkan itu apa yang bisa kita sumbangkan untuk umat ini, terutama untuk generasi yang akan datang. Terkait dengan pertanyaan beliau, ya sayang sekali ya kalau ada dosen sampai terpaksa menggunakan cara itu untuk shock terapi ya. Padahal kan banyak cara yang lain. Kalau kita di Padang Panjang kan misalnya ya, kalau untuk membuat kelas itu kan hidup dengan ice breaking kan, itu lebih santai kan, tanpa harus masuk ke daerah akidah. Ini kan fatal kalau menggunakan itu untuk shock terapi. Itu kan ada itu ya, salah jiddu munajid wa hazlu munajid, tiga hal yang bercanda pun juga dianggap serius kan gitu. Nikah, bercerai, apa satu lagi, talak, tidak memerdekakan budak. Tapi karena kita tidak termasuk ke dalam kategori yang terlalu mudah mengkafir-kafirkan, kalau saya pribadi melihat walaupun secara lafaznya itu sudah jelas kafir, itu mengatakan saya lebih tahu dari Muhammad, alhamdulillah lah siapa sih dia begitu. Tetapi karena tujuannya itu bukan merendahkan Nabi, walaupun salah caranya, dia salah menggunakan media, tapi tujuannya bukan untuk al-istihza bir Rasul, bukan untuk al-istihanah bi maqamin nubuwah, lebih kepada agar siswanya langsung terjago sama dia itu. Maka wallahu alam, tapi saya melihat itu tidak mengkafirkan. Ya, walaupun itu fatal dan itu kesalahan yang sangat berat, menggunakan hal-hal yang sensitif seperti ini dan hal-hal yang qudsi, yang suci, kenabian, ya, ketuhanan dan sebagainya, itu sebagai sesuatu untuk membuat orang lain perhatian atau apa. Tapi sampai kepada mengkafirkan, wallahu alam, tapi saya melihat belum. Karena di sana tidak terpenuhi ada niat untuk dengan tujuan memang untuk merendahkan Nabi begitu. Wallahu alam. Yang kedua, ya memang itu trennya di kampus-kampus. Ya, kalau menulis jurnal dan rujukannya adalah misalnya Syekh Al-Bajuri begitu, itu tidak akan ditengok oleh reviewer itu. Tidak akan masuk itu. Tapi kalau rujukannya adalah Muhammad Arkun atau Hasan Hanafi, apalagi yang Min Hawadud, itu langsung masuk. Iya,
kita juga harus memahami bahwa memang itulah ya memang sekarang itu untuk dunia akademis itu memang dikuasai oleh, tapi juga kita harus akui memang mereka memang orang-orang yang pembelajar ya, mereka orang-orang yang suka meneliti. Kita harus akui ya bahwa untuk menghidupkan atau menyorak-nyorakkan kawan-kawan untuk menulis memang sulit. Sulit. Itu kadang-kadang sudah sekian kali jurnal lah juga ada tulisan. Karena sukanya ceramah-ceramah kan mudah kok. Datang ke masjid ceramah, besok pulang buang pulang. Mudah, tapi kalau menulis itu kan perlu kerja keras. Cari referensi, buat catatan kaki, kemudian minimal 20 halaman sekian, berat. Nah, mereka memang itulah gaweannya, memang mereka di situ bidangnya, meneliti ke lapangan dan sebagainya. Tapi saya melihat itu juga tidak selalu seperti itu. Sebenarnya sih kita tidak mesti harus merujuk kepada tokoh-tokoh katakan liberal itu ya. Bisa saja kita merujuk katakan kalau saya memang lebih banyak mengidolakan Syekh Ibnu Asyur ya, pengarang Tahlatan. Beliau kebahasaannya luar biasa. Kemudian juga beliau juga bukan termasuk ulama yang katakan mohon maaf ya agak jumud, tidak. Beliau orangnya mutaharrir gitu, fikrian. Itu bisa, tapi kita mah harus bisa mempersembahkan sesuatu yang baru, kan gitu kan? Ada novelty-nya, ada kebaruan di sana, bukan hal yang diulang-ulang. Kalau cuma sekedar menukil yang sudah lama kemudian dicantumkan di jurnal, ya apa yang bisa orang dapatkan? Ini kan jurnal ilmiah, ini bukan mading di pesantren. Jadi tinggal semangat para peneliti kita, para dosen-dosen kita ini memang digenjot untuk bisa menulis. Ya saya mengakui Buya Fakhri ini kan yang luar biasa, 5 halaman selesai sama dia. Kan ini kan kayak Albert Einstein ini. Cuma 5 halaman dapat doktor di. Ya saya kan memang agak banyak memang karena memang banyak yang mau disampaikan. Tapi kita harus akui itu di antara kelemahan kita. Menulis itu banyak setannya. Semangat itu agak kurang. Kalau bisa kita mempersembahkan hal yang baru walaupun dari ulama-ulama yang katakanlah klasik, ulama-ulama yang turas, tidak ada masalah, mereka juga akan lihat kok. Tapi saya pernah menulis jurnal di Jakarta, di Publish. Itu saya tulisnya adalah pembaharuan tajdid dalam metode takhrij hadis, perbandingan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Diterima. Dan itu saya sampaikan secara langsung di depan para akademisi itu. Kan ada yang baru berarti kan, walaupun takhrij hadis, tapi kan perbandingannya bagaimana antara ulama mutaqaddimin seperti Ahmad bin Hambal, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Qattan dengan mutaakhirin seperti Al-Baihaqi, mutaakhirin itu diterima dan responnya bagus sekali. Tinggal lagi kita bagaimana melihat tema-tema yang menarik untuk orang lihat ya. Ada kebaruan di sana, ada hal yang membuat orang mendapatkan sesuatu yang memang berbeda begitu. Jadi tidak mesti sih kepada para mahasiswa jangan selalu kalau ingin terima jurnalnya harus rujukannya Arkun, rujukannya Ajabiri, tidak mesti begitu. Tapi bisa enggak kita mempersembahkan hal yang tadi itu ada sisi kebaruannya. Itu kemudian sebentar. Tentang tasawuf falsafi. Ini kajian yang panjang saya kira. Saya pernah belajar alhamdulillah dengan Dr. Ahmad Musayyar, beliau sudah wafat. Itu kalau kata orang Minang, itu angkangnya akidah filsafat di Al-Azhar. Luar biasa. Beliau punya buku mengenai ini. Cuma sayangnya saya belum baca buku itu. Itu luar biasa. Tapi beliau termasuk orang yang memang mengingkari atau tidak menerima hal-hal yang oleh orang lain termasuk ini, tidak masalah bersama di sini sebagai bocoran saja. Dr. Ahmad Musayyar itu tidak mengakui Imam Mahdi. Nah, bagi beliau itu sesuatu yang dari Syiah yang menyusup kepada Ahlussunnah. Tapi beliau memang seorang doktor filsafat yang punya basic kuat dari bidang syariahnya. Sampaikan terang di sebuah stasiun televisi. Nah, adapun yang berkembang di
sebagian kalangan, saya kan menantunya orang Jawa nih biar pria. Dan ayah mertua itu kan dulunya di Aceh sekolahnya. Dan beliau kan cucu dari Inyak Jaho, cucu Kontan. Dan di antara menantunya kan Syekh Mudawali yang di Aceh. Kemudian juga punya, ya sekarang di Aceh kan ada Buya Amron. Itu kan mengembangkan sekarang apa namanya itu Insan Kamil yang itu kan perdebatan mengenai kul huwallahu ahad itu kemana kembali huwa itu. Apakah kembalinya kepada Allah atau kepada Muhammad? Panjang itu. Nah, saya melihat memang sudah mulai nampak gejala-gejala tasawuf itu sudah agak menyimpang kepada gaya-gaya filsafat yang itu tidak punya dasar yang kuat. Sama tadi itu iradatullah, iradati, iradat. Ini kan tidak beda dengan ungkapan dari Al-Hallaj misalnya kan, ma fi ju'bati illallah, ma fi ju'bati illallah. Yang di dalam bajuku ini adalah Allah. Nah, itu kan berbahaya. Mungkin kalau dipreteli, digali lagi, mungkin ada sisi benarnya. Tapi itu kan bukan, tidak bisa langsung dipahami dari lafaz yang keluar. Itu kan harus ta'amuknya luar biasa. Nah, nanti kita perlu bicarakan apakah ungkapan iradatullah itu punya takwil sa'ir, takwil yang dapat diterima ataukah tidak. Tapi lagi-lagi kita bukan kelompok yang mudah-mudah mengkafirkan. Saya kira dikatakan kafir wallahu alam ya, tapi mungkin belum lah semoga ya. Karena itu kan nanti ada takwil juga. Katakanlah ya, Imam Al-Ghazali sendiri yang mengkafirkan falasifah dalam 3 hal itu kan juga di debat para ulama. Kan beliau termasuk orang yang sempit dalam mengkafirkan, sangat sempit sekali. Bahkan beliau mengatakan begini, di bukunya di Fasal itu satu hal yang harus kita pahami. Beliau mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam kategori usulul akidah hanya 3 saja. Usul ini ya, pokok ini hanya 3. Apa itu? 1, ar-rububiyah, ketuhanan Allah sebagai Tuhan. Kita harus, itu usul. Yang kedua, kenabian an-nubuwah. Yang ketiga, hari akhir. Hanya itu. Itu yang 3 pokok kenabian. Selebihnya furu'. Bayangkan itu. Malaikat, furu' bagi beliau. Itu kan hanya perantara antara Allah dengan Rasul. Nah, berarti takfir itu ada pada yang usul ini, yang 3 ini. Adapun yang furu' la takfir. Tidak boleh mentakfirkan. Sempit beliau. Tapi beliau kan mengkafirkan falasifah dalam 3 hal. Mengingkari kebangkitan jasad, orang-orang yang terlalu mudah, walaupun juga tidak apa namanya itu udah jelas kafir, masih juga diberikan berbagai anak juga begitu kita. Tapi saya kira kalau ini mungkin ada takwilnya yang kita belum tahu. Nah, orangnya mungkin perlu dipanggil, makasih aku gitu. Kalau dia maksudkan bahwa memang dia adalah Allah, kafir berarti. Kalau dia mengatakan bahwa semua yang ada di alam ini adalah mazahir, hakikatuhu Rabbul Alamin, itu kan berarti ada takwilnya nanti. Kemudian Nur Muhammadi itu saya sudah lihat hadisnya, dan ini bukan pendapat, mohon maaf ini ya, kita kan sebagian mungkin agak ini kepada Syekh Albani, bukan Albani yang mengatakan, ini kajian dari Sayyid Abdullah ibn Siddiq. Dia mengatakan hadis Jabir tentang Nur Muhammadi itu maudhu', palsu hadisnya. Jadi saya juga heran, ini kok dibahas-bahas selalu padahal hadisnya palsu. Nah, kemungkinan kan begini, sebagian kalangan sufi kan tidak mau juga terlalu tunduk dengan ilmu-ilmu yang zahir. Ini kan ilmu zahir ini. Kan ilmu kita kan kata mereka, ilmu kita minal dari orang hidup kan gitu, dari orang mati. Ilmu kita dari orang mati. Siapa yang mati? Memang sudah mati. Bukhari yang sudah mati. Bukhari mati, Muslim mati, Ghazali mati. Ilmu mereka kan dari yang hidup.
Dari siapa? Dari Allah langsung. Kan begitu. Ilmu kita nggak dianggap oleh mereka. Ilmukum ilmul hayy, ilmul mayyit. Aba ilmuna ilmul hayy. Kan begitu. Dari yang hidup ilmu dari Allah langsung. Gak bisa kita berhadapan dengan mereka kalau begitu cara pikirnya. Imam hadisnya hadis palsu. Dan itu menghukumnya bukan mengatakan orang-orang yang alergi ke tasawuf, tidak. Memang langsung Muslim mengatakan hadis palsu, maudhu' itu. Jadi memang repot juga kita kalau berbicara dengan mereka, ya dianggap belum level dengan mereka, levelnya level syariat. Ya sudahlah, tapi kita harus ingatkan mereka dengan ungkapan para sadah, tuan-tuan terdahulu dalam tasawuf. Bukankah Imam Al-Junaid pernah mengatakan, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Begitu. Itu kan Al-Junaid, Sayyidut Thaifah, bukan yang sekarang-sekarang ini yang lebih-lebih di kampung. Al-Junaid mengatakan demikian, ilmuna hadza muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Apakah mereka lebih hebat daripada Al-Junaid? Yang tentu jangan ditanyakan lagi kewaliannya. Saya ingat sebuah penyampaian dari seorang ulama, Al-Junaid itu ketika dalam sebuah majelis ada orang datang ingin belajar. Saya lupa bagaimana kisah sebenarnya, tapi yang jelas dia bisa membaca di wajah orang itu bekas kemaksiatan, seperti Utsman bin Affan. Itu kan tingkat kewalian yang tinggi itu. Hati itu sudah suci, bersih. Jadi nampak. Kalau sekarang ini masih ada beliau, kita tadi ke sini ini sempat singgah di Lapau tu macam anak-anak gadi orang, kamar itu nampak tu. Ah, zina tadi ya. Nampak di mata tu, bekas zina di mata engkau. Begitu orang-orang yang dulu itu. Itu kan kewalian yang luar biasa. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Beliau ketika dalam majelis itu, kalau ulama lain ya mungkin tidak akan memandang orang-orang yang barangkali katakan ahli dunia, orang-orang yang wajahnya wajah dunia, bukan wajah akhirat gitu. Tapi ada ulama yang makamnya dia bahkan ketika mengajar membuat sitar, ada tutupan. Dia tidak mau dilihat oleh murid-muridnya, hanya suara yang sampai. Mereka bertanya, kenapa guru kami nggak boleh melihat guru? Apa katanya? Saya tidak mau dilihat oleh mata yang telah melihat hal yang haram. Wah, itu kan, itu makom yang tinggi sekali. Bukan hanya tidak mau melihat orang-orang yang melihat hal yang haram, tidak mau dilihat oleh mata yang melihat hal yang haram. Orang seperti ini kan tidak mengatakan iradatullah. Tetap mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Apakah mereka masih level syariat? Tidak mungkin. Jadi itu kayaknya hanya sebagai dalih untuk mengatakan bahwa saya nggak mau dengan Anda berdiskusi, itulah pokoknya, ingin lari lah gitu. Nah, dikatakan level kami level di atas, kamu masih anak SD. Mau diapakan coba? Itu barangkali sudah semuanya sejawab ya. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Ini sudah jam 11 lah tahunnya. Yang jelas saya berbahagia bisa berbagi dengan asatidz dan buya-buya semuanya. Semoga ini tetap bertahan dan kita mengkaji secara ilmiah apapun yang menjadi pertanyaan dan keresahan masyarakat insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih yang sudah disampaikan oleh guru kita Buya Yandri. Mungkin ada tambahan sedikit dari Buya Habib. Cukup. Baik, ini berkah diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tentu yang kita harapkan adalah terjawablah dari keraguan-raguan di tengah-tengah masyarakat atas tuduhan-tuduhan yang tidak pas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kita tutup kegiatan ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.